Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian ya peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Palembang, khususnya untuk yang mengikuti mata pelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang K3, yaitu kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja. K3. Nah, dalam sesi kali ini kita akan lebih membahas tentang kesehatan dan keamanan kerja. Jadi apa saja yang harus kalian ketahui dan harus kalian terapkan sehingga ketika kalian bekerja kalian akan meningkatkan kesehatan kalian dan menjamin keamanan saat melaksanakan tugas. Untuk itu kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi kita akan bahas tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja ini merupakan kondisi dari para pekerja atau masyarakat yang ada di sekitar perusahaan agar dia sehat secara jasmani maupun rohani. Nah, kesehatan kerja dari suatu perusahaan ini merupakan upaya pencegahan supaya terhindar dari bahaya kerja akibat kerja atau akibat aktivitas industri. Nah, dalam kesehatan kerja suatu perusahaan, dia mencakup dua hal. Yang pertama, dia mencapai sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya, supaya tingkat kesejahteraan para pekerja itu tercapai. Ya. Yang kedua, ini yang paling penting, dia sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya produktivitas kerja dari faktor manusianya. Jadi kalau sehat, ya, manusianya sehat, pekerjanya sehat, masyarakat yang ada di sekitarnya juga sehat, maka kegiatan produktivitas itu akan efisien, tidak akan membuang waktu, kerjanya efektif, dan produktivitasnya akan meningkat, sehingga akan mendukung kinerja dari perusahaan tersebut. Oke, jadi tujuan daripada pelaksanaan program menjaga atau menjamin kesehatan kerja itu yang pertama adalah untuk mencapai produktivitas yang maksimal, ya, dengan cara penyesuaian atau penempatan pekerja sesuai dengan kondisi kesehatan, ya, dengan kondisi gizinya, lalu disesuaikan juga dengan skill. Itu yang paling utama, karena kalau tidak dipenuhi maka kinerja dari produktivitas perusahaan itu akan berantakan, ya, dan hasilnya tidak akan maksimal tentu saja. Yang kedua adalah upaya untuk menghindari kos-kos atau biaya pengobatan yang mahal bila dibandingkan dengan mencegah, karena dengan menurunnya tingkat kesehatan pekerja akan menurunkan produktivitas, terjadinya absenteisme atau sering terjadinya absen, ya, dan biaya-biaya pengobatan penyakit yang tidak murah, sehingga itu akan merugikan hasil dari produktivitas suatu perusahaan. Oleh sebab itu sangat penting sekali suatu perusahaan untuk menjaga supaya higienitas dari perusahaan dan pekerjanya terjamin. Nah, adapun program-program untuk membuat higienitas perusahaan bisa tercapai, yuk kita simak video lanjut. Oke, nah lalu kita bahas tentang keamanan kerja. Jadi keamanan kerja itu adalah kondisi aman yang memungkinkan seorang untuk melakukan kerja. Jadi tidak ada rasa was-was bagi para pekerja untuk melaksanakan tugasnya. Nah,
beberapa cara untuk menjamin keamanan dari para pekerja dalam melaksanakan tugasnya, yakni yang pertama yaitu menyingkirkan segala barang yang berpotensi untuk membahayakan para pekerja. Contoh misalnya ada pengangkut berat yang tidak sesuai pada kondisi. Nah, kira-kira yang mudah jatuh, singkirin dulu tuh ya barangnya, jangan sampai nanti menimpa ya atau jatuh ke pekerja. Ya, biasanya ada di panggung atau sistem lighting ya dan semacamnya. Yang kedua, kalau tidak ada alat untuk penjagaan, misalnya untuk alat mesin ya, atau barang-barang yang mahal yang kira-kira harus dengan tenaga ahlinya untuk menggunakannya, maka buatlah simbol-simbol khusus. Ya, nanti kita akan belajar tentang simbol-simbol khusus itu pada pertemuan berikutnya. Jadi ada simbol-simbol khusus supaya orang tahu bahwa alat ini itu harus ditangani dengan cara khusus ya, karena kalau tidak ada ilmunya, kita gunakan mesin itu atau alat itu justru malah membahayakan. Dan yang ketiga adalah berilah anjuran-anjuran sebelum melaksanakan tugas, supaya dalam pelaksanaan kerja tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku, sehingga pekerjaan akan menjadi nyaman dan paling penting adalah aman. Oke. Untuk bahasan lanjutan, kita kembali ke slide berikutnya. Oke, baiklah. Kita akan bahas secara mendetail tentang kesehatan dan keamanan kerja. Jadi pada video kali ini kita akan bahas mendetail tentang kesehatan dan keamanan kerja. Pada video selanjutnya kita akan bahas tentang keselamatan kerja dan simbol-simbol yang harus kalian ketahui tentang keselamatan kerja itu. Oke, next. Jadi keselamatan kerja ini sudah dibahas di awal bahwa kesehatan kerja itu merupakan keadaan di mana para pekerja sehat jasmani maupun rohani. Penting sekali kesehatan kerja ini bagi suatu industri supaya bisa menjamin para pekerjanya sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit, dan kegiatan produksi mereka tetap berjalan dan bisa ditingkatkan. Nah, cara agar kesehatan para pekerja ini terjamin ya, terjaga dengan baik, terhindar dari berbagai macam penyakit, maka perlu adanya suatu solusi atau tindakan ya. Hal-hal yang bisa diterapkan dalam kegiatan industri. Jadi yang perlu dilakukan adalah menjaga supaya higien dari suatu kegiatan perusahaan dan sanitasinya juga berjalan dengan baik. Salah satu caranya itu dengan sanitasi peralatan dan proses pengolahan. Jadi poin-poinnya, memang kalau kita mau memulai kegiatan industri, maka harus direncanakan dahulu lokasinya, jangan sampai dekat dengan sumber pencemaran, baik itu debu, asap, bau yang mengganggu pernapasan. Ya, kalau dia dekat dengan sumber pencemaran, maka dia akan mengganggu kesehatan pernapasan, ya kan? Misalnya dia akan menyebabkan penyakit asma dan semacamnya. Bagi mereka yang sudah sakit saluran pernapasan, wah itu akan mengganggu kegiatan produktivitas atau kinerja kerja mereka. Ya. Nah, jadi syaratnya itu tidak boleh kurang dari 100 meter. Yang berikutnya, bangunan pabrik harus terpisah dari pemukiman dan terbuat dari bahan yang kokoh. Ya, bangunan yang harus terpisah dari pemukiman ya harus ya, karena kegiatan industri yang mengganggu kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya tidak akan diizinkan. Kalau kita belajar AMDAL ya, salah satu syaratnya adalah mereka harus memiliki jarak yang cukup jauh dari pemukiman warga dan juga terbuat dari bahan yang kokoh tentunya, karena bangunan pabrik ya harus
permanen, karena dengan kondisi yang terpisah otomatis angin akan kencang ya, sesuai dengan cuaca ya, hujan deras dan semacamnya, sehingga kekuatan atau kokohnya bahan bangunan itu sangat-sangat diperlukan. Lalu pekarangan di sekeliling lokasi pabrik itu harus selalu dibersihkan, harus dijaga kebersihannya. Tentunya kalau di industri pasti ada tim kebersihan ya, tim kebersihan yang selalu berjaga untuk menjaga kebersihan di lokasi pabrik. Itu yang di luar, outdoornya. Kalau yang di dalam, lantai ya, gang, tangga ya, itu juga harus jalan masuk keluar, ruangan-ruangannya maupun perlengkapannya juga harus dibersihkan, karena dengan lantainya bersih, gangnya bersih, tangga jalan keluar masuk juga bersih, semua ruangan perlengkapan bersih, akan menjamin tidak ada bakteri atau virus yang bisa mengganggu kesehatan dari para pekerja. Lalu aspek pencahayaan, kalau orang gelap mau jalan ke ruangan itu kan bakal nabrak-nabrak gitu ya. Jadi ya harus ini ya, harus pencahayaannya harus bagus. Dan juga ventilasi bangunannya harus lancar ya, harus bagus, karena sirkulasi udara yang baik membuat udara di dalam ruangan itu akan apa kata istilahnya itu, bersih lah, nyaman ya, terhindar dari udara kotor seperti itu ya. Lalu selalu sediakan air yang cukup, tisu atau pengering, sabun, dan tempat sampah. Ini juga wajib ada, karena kalau kita kerja kan pastinya tangan akan kotor gitu kan. Nah, itu juga harus ada tisu, sabun, wah penting itu. Apalagi sekarang kan sedang ada wabah, jadi harusnya itu disediakan di setiap tempat kerja itu. Dan tempat sampah tentunya, karena kalau nggak ada tempat sampah otomatis semua orang akan membuang sampah sembarangan. Next. Lalu selain melakukan sanitasi, kita juga harus menangani masalah penyimpanan bahan baku. Jadi kalau dalam industri pastinya ada gudang ya, gudang. Jadi bagaimana sih caranya supaya dalam gudang pun juga harus ada upaya untuk menjaga kesehatan bagi para pekerja, yaitu dengan cara alat-alat yang digunakan untuk penanganan dan penyimpanan bahan baku, baik alat utama maupun alat pembantu, selalu dalam keadaan baik, utuh, dan bersih. Yang berikutnya, ruangan penyimpanan harus selalu bersih dan bebas binatang pengganggu. Nah, ini jadi masalah nih kalau seandainya dalam ruangan gudang ya, karena sudah terlalu banyak barang ya, otomatis akan jadi sarang bagi para serangga ataupun ya binatang-binatang insektisida atau dan sejenisnya, atau malah binatang pengerat seperti tikus ya. Itu harus bisa kita selalu bersihkan sehingga bebas dari binatang-binatang tersebut ya. Jika bahan baku disimpan dalam kotak-kotak, dalam kardus ya, kotak atau kemasan yang lainnya, maka penyimpanan perlu disusun. Misalnya menggunakan rak atau palet. Palet itu sejenis rak dari plastik ya. Tumpahan bahan baku yang tercecer pada lantai hendaknya segera dibersihkan agar tidak mengundang binatang maupun serangga yang tidak diinginkan. Kan kalau seandainya bersih ya otomatis binatang nggak akan mau ya, tapi kalau kotor wah itu jadi sarangnya ya, nggak bagus. Oke, next. Nah, khusus untuk peralatan dan fasilitas pengolahan ya, jadi ada cara-caranya ya untuk menjaga kebersihan, yaitu dengan kebersihan semua peralatan harus diperhatikan, jadi harus berperiode dicek supaya bukan hanya kebersihan untuk menjamin kesehatan, tapi juga supaya menjaga agar peralatan itu tetap bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau peralatan dibiarkan ditaruh dalam suatu wadah dan tidak dibersihkan, maka akan timbul jadi misalnya karatan gitu kan. Jadi umur si
alat itu malah jadi pendek. Lalu peralatan dan ruangan dibersihkan dengan bahan saniter. Saniter ini ya sejenis sanitizer juga, yaitu bahan yang berguna untuk membunuh serangga ya dan binatang-binatang mengganggu atau bakteri, mikroba ya. Lalu kettle, wadah pencampuran tong, drum ya, bukan drum ya, dan peralatan lain dengan mulut besar ya, wadah dan terbuka, harus dilindungi dengan kemungkinan kontaminasi ya, kontaminasi. Jadi harus dijaga jangan sampai justru malah wadahnya yang menjadi alat kita kena kontaminasi dari bakteri, virus, mikroba dan semacamnya. Lalu semua platform harus dikonstruksi dengan baik agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Itu juga wajib, harus dijaga. Lalu gunakan air bersih dan memenuhi syarat sanitasi. Jadi syarat sanitasi itu yakni air yang bersih itu dikatakan bersih kalau dia tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Jadi kalau ada yang berasa itu diragukan ya, berwarna apalagi malah berbau ya. Jadi 3 syarat itu harus dijalankan ya untuk mencegah kontaminasi. Nah, fasilitas penggudangan harus dicek ya, harus bebas dari sampah, selalu bersih ya. Harus dijaga ruangannya, dindingnya ya, pun juga pekarangannya yang ada di luar dan sekitar gudang ya. Barang-barang yang disimpan harus disusun dan diatur dengan baik dan teratur, serta menyisakan jarak antara tumpukan dengan dinding tembok. Jadi di antara barang-barang ini harus disusun teratur dan punya jarak. Jadi kita bisa lewat supaya kita bisa cek ya sewaktu-waktu kalau ada pengawasan tentang kebersihan ya, kerapian dari gudang itu bisa dicek ya di setiap sisi gudang. Lalu barang yang telah rusak atau bahan baku yang telah busuk hendaknya dipisahkan dari barang-barang yang masih baik supaya tidak mengkontaminasi barang yang masih bagus. Nah, ini penting juga nih, pembuangan limbah. Jadi limbah juga sumbernya ini mah ya, karena limbah ini mengandung banyak sekali virus, bakteri, mikroba yang kalau tidak ditangani dengan tepat maka akan mengotori lingkungan kerja. Ini saluran pembuangan limbah cair pasti ada, harus dikonstruksi dengan baik agar salurannya tidak terhambat. Karena kalau ngambat ya otomatis akan menggenang ya, jadi air kotor yang tergenang sehingga jadi sarang bagi nyamuk ya, serangga dan lain-lain. Sediakan tempat penampungan limbah sebelum dibuang ya. Jadi wajib harus ada karena untuk supaya menghindari tidak mengganggu dan mencemari lingkungan umum. Bagi industri yang produksinya cukup tinggi maka harus konsultasi dengan badan pengelolaan limbah supaya limbahnya itu tidak berceceran dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak mencemari lingkungan. Lalu limbah organik, nah kalau ada yang industri makanan dan lain sebagainya yang melibatkan bahan organik juga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan makanan atau minuman untuk ternak. Nah, jadi bisa digunakan ya. Lalu sediakan tempat pembuangan sampah kering dan padat sesuai jumlah sampah yang diproduksi, itu juga penting. Oke. Nah, itu tadi cara-cara kita supaya bisa menjaga kesehatan kerja. Nah, lalu bagaimana dengan keamanan kerja? Keamanan kerja ini adalah kondisi aman yang dirasakan oleh seseorang pada saat melakukan kerja. Ya, jadi kalau orang was-was dalam melakukan pekerjaan maka tidak akan optimal hasilnya ya. Oke, jadi cara bekerja dengan aman yang harus diperhatikan adalah lingkungan kerja yang pertama. Yang kedua, perawatan terhadap mesin atau peralatan kerja. Yang ketiga, manusia atau pekerja itu sendiri. Yang keempat adalah gunakan alat pelindung. Nah, ini juga sangat-sangat penting.
Lingkungan kerja. Lingkungan kerja, penuhi syarat-syarat lingkungan kerja yang baik seperti ventilasi. Nah, ini tuh saya sudah dibahas ya. Penerangan wajib ada. Cahaya ya. Cahaya harus masuk ya dalam ruangan. Sanitasi. Nah, itu paling penting. Suhu udara. Ya, jangan sampai juga terlalu lembab ya. Dan tidak baik untuk lingkungan kerja. Lalu tingkatkan pemeliharaan rumah tangga. Dalam hal ini industri ya, kegiatan industri, penimbunan, pengaturan mesin, bejana atau wadah, dan lain-lain. Sediakan alat pemadam kebakaran. Antisipasi kalau seandainya ada kecelakaan kerja, jadi harus ada pemadam kebakaran. Jadi nggak was-was kita kalau ada api yang tiba-tiba muncul karena konslet dan semacamnya. Lalu pintu keluar darurat. Nah, ini salah satu yang juga harus ada. Lalu lubang ventilasi dan lantai yang baik. Ya, kalau lantainya naik turun ya nggak rata ya bahaya ya kalau sewaktu ada keadaan darurat orang mau keluar susah. Lalu atur operasi dan tempat untuk mesin. Jadi harus ada sistem atau aturan kerja ya dan penempatan mesin sehingga memang khusus ditangani oleh sang ahli mesin dan juga tempatnya juga mendukung supaya mesinnya juga awet. Ya, yang berikutnya lakukan proses yang selamat. Nah, jadi utamakan keselamatan dalam bekerja, peralatan kerja yang cukup, pedoman pelaksanaan kerja dan aturan-aturan kerjanya juga harus jelas sehingga orang kerja terjamin keamanannya. Oke, berikutnya perawatan mesin atau peralatan kerja. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan ancaman bagi keselamatan kerja adalah kurangnya perawatan mesin dan alat kerja. Dia harus dicek secara periodik ya, setiap berapa kali dalam 1 bulan atau berapa bulan ya, sehingga mesin itu tetap kondisinya baik untuk digunakan. Karena kalau tidak, salah satu contohnya kasusnya adalah peledakan mesin diesel. Jadi kalau orang menggunakan diesel nggak dirawat ya justru malah meledak, bahaya. Nah, lalu manusia atau pekerjanya sendiri ya, selain juga dari peralatan, perlengkapan, ruang ya, kita juga harus memperhatikan manusianya. Jangan sampai alat sudah bagus, mesin sudah bagus tapi manusianya nggak bagus. Harus ditingkatkan yang pertama kecakapan dan kedisiplinan kerja karena akan menjamin keselamatan kalau mereka punya kecakapan dan kesiapan dalam pekerjaan itu ya, skillnya bagus. Lalu yang berikutnya meningkatkan tanggung jawab terhadap pekerjaan, perbaiki cara bekerja melalui pelatihan atau pendidikan. Jadi harus punya sertifikat atau diikutkan lagi pelatihan supaya ilmu mereka itu terus diperbarui sehingga skill mereka bertambah. Lalu mengadakan pemeriksaan kesehatan penting supaya mereka bisa bekerja dengan kondisi kesehatan yang baik. Lalu menyelaraskan kondisi fisik. Ini salah satu cara ya yang berkesinambungan dengan kesehatan kerja tadi, bahwa orang yang bekerja harus disesuaikan dengan kondisi fisiknya dan juga skill atau kemampuannya. Karena kalau orang salah penempatan, kondisi fisiknya lemah, dikasih ke sektor lapangan, wah dia nggak akan kuat. Tapi kalau orang yang kuat dikasih juga ke kantor, juga nggak akan efektif ya. Jadi harus diselaraskan dan juga kemampuannya itu paling penting. Oke. Nah, berikutnya yaitu gunakanlah alat pelindung. Inilah beberapa macam alat pelindung yang wajib digunakan dalam bekerja. Ya, ini salah satu contohnya. Jadi kalau kalian yang bekerja terutama di dunia konstruksi, teknik sipil, teknik pertambangan ya, jadi mereka yang kerjanya di bagian teknisi ya di lapangan wajib menggunakan alat-alat yang ada di sini. Dan benda-benda yang jatuh ke atas
dari atas ya. Lalu pelindung telinga ya gunanya untuk mengurangi intensitas suara yang amat tinggi. Biasanya sampai 20 sampai 30 desibel. Rompi safety untuk menghindari dari percikan air, bahan kimia atau api atau solderan ya. Sarung tangan juga untuk menghindari sentuhan langsung dengan kulit tangan. Begitu juga dengan sepatu untuk menghindari kaki dari benda-benda berat ya atau benda-benda yang jatuh ke arah kaki. Lalu masker untuk melindungi indera penciuman, indera ya hidung ya bagian mulut ya dari debu, cairan atau gas kimia dan lain sebagainya. Lalu juga ada kacamata pelindung biasanya digunakan untuk orang teknik ya atau solder atau orang yang di bagian las ya dari percikan api dan semacamnya. Oke, itu saja bahasan kita pada video kali ini. Selanjutnya kalian Ustadz tugaskan untuk mengerjakan kuis. Jadi kita ada kuis, kalian akan mengerjakannya di Edumo. Ini adalah soalnya. Jadi kalau kalian jawab di Edumo, kalian jawab secara esai. Ini kuis yang pertama, tempat kerja 1, tempat kerja 2. Di sini kalian lihat bagaimana tempat kerja dan suasananya seperti apa, bagaimana perbedaan keduanya. Bandingkan 2 tempat kerja berikut. Jadi carilah berbagai perbedaan dari kedua tempat kerja ini. Kalau Anda, posisikan Anda sebagai seorang pekerja yang bertugas di 2 tempat ini. Misalnya ya, misalnya kalian kerja di shift hari Senin, Selasa, Rabu di tempat 1, Kamis, Jumat, Sabtu di tempat 2, ya tempat kerja 2. Seberapa besar persentase potensi agar kalian tetap menjaga kesehatan? Kalian diminta untuk memprediksi, ya. Evaluasi juga. Lalu bagaimana tindakan atau solusi yang kalian harus lakukan sebagai pekerja ya, terhadap kedua tempat kerja tersebut? Seandainya kalian dikasih meja kerja dan kondisinya seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Ya kalian harus creative ya, harus berkreasi. Bagaimana kalian bisa menjaga supaya tempat kerja kalian itu sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Oke, itu saja pembelajaran kita pada video kali ini, pada hari ini. Semoga hari Anda menyenangkan. Silakan Anda kerjakan. Kita langsung ke tugas offline di Edumo atau tugas online yang ada di Edumo, lalu kerjakan kuis ini. Oke, sekian. Terima kasih. Ini adalah referensi. Terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Tontonan Adlan. Tetap belajar di rumah ya, study from home. Jangan berkeliaran. Lakukanlah tugasmu. Prioritaskan yang utama adalah belajar. Ya, saya tahu Anda adalah generasi yang cerdas, yang bisa memanfaatkan waktu baik di rumah maupun di sekolah dengan baik. Sehingga kalau dengan kondisi seperti ini Anda juga cerdas dalam manajemen waktu. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.